Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membahas buku fikih bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita bahas masih berkaitan dengan beberapa catatan seputar masalah taklid. Dan yang akan kita bahas poin yang ketiga adalah orang yang taklid tidak bebas hisab. Muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa ketika kita mengikuti orang tertentu dalam beragama, kemudian apa yang kita ikuti itu benar. Ketika kita mengikuti pendapat dalam beragama, lalu ternyata apa yang kita ikuti itu benar, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika yang kita ikuti adalah salah, maka yang menanggung dosa adalah tokoh agamanya. Dan jelas ini adalah prinsip yang menyimpang, yang salah. Coba sekarang kita akan baca. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 244. Prinsip penting yang perlu untuk dipahami adalah bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dia lakukan, termasuk dalam masalah memilih suatu pendapat atau taklid terhadap tokoh tertentu. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan untuk berhati-hati dalam mencari guru, termasuk menjadikan tokoh tertentu sebagai panutan. Sehingga membangun kesadaran bahwasanya kita akan dihisab di yaumil akhir pada saat kita memilih tokoh tertentu, itu bagian dari prinsip yang perlu dijaga. Kenapa Anda mengikuti pendapat A? Kenapa Anda mengikuti pendapat B? Kenapa Anda mengikuti pendapat C? Dan demikian seterusnya. Termasuk ketika orang itu memilih madhab. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pernah mengingatkan, Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita perhatikan kalimat ini. Kata Muhammad bin Sirin, beliau meminta fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologi, maka ketika dia keliru dalam mengambil guru, salah dalam mengambil guru, maka bisa jadi itu akan menjadi sumber penyimpangan bagi dia. Dahulu para ulama menyadari bahwa mengambil guru agama adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Mengambil guru agama adalah bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tentang gurunya, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, raditu bi Malikin hujjatan baini wa bainallah. Aku ridha terhadap Imam Malik untuk menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Karena beliau memahami bahwa nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa beliau memilih Imam Malik sebagai guru. Sampai seperti itu kesadaran yang dimiliki oleh ulama. Sehingga mereka siap nanti ketika ditanya di hadapan Allah, kenapa engkau memilih Imam Malik sebagai guru? Imam Syafi'i mengatakan, raditu bi Malikin hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Az-Zuhli. Wa qala Az-Zuhli, ittakhadtu Ahmada hujjatan fima baini wa bainallah. Aku menjadikan Imam Ahmad sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga ketika aku ditanya oleh Allah, kenapa kau memilih guru A?
memilih guru B, para ulama menyadari dengan bahwasanya mereka nanti akan diminta untuk mempertanggungjawabkan itu, dan para ulama menyadari akan hal ini. Selanjutnya, ada catatan pemahaman yang keliru di masyarakat. Dan ini yang tadi sempat kita singgung. Ada pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas dari tanggung jawab. Jadi jika pendapat yang kita ikuti itu benar, kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang salah, yang menanggung dosanya adalah ulama yang kita ikuti. Masya Allah. Ini salah satu di antara prinsip yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, dan ini merupakan pemahaman yang keliru. Sekarang, andaikan semacam ini benar, ya, andaikan semacam ini benar, kalau kita menjadi orang awam, artinya tidak paham tentang masalah agama, lalu mengikuti siapapun dianggap bebas tanggung jawab, maka jadinya kan begini ya, orang awam lebih afdol dibandingkan ulama. Loh, kenapa Pak? Karena orang ini gak mungkin dia nanggung dosa. Mau dia mengikuti pendapat apapun, pasti dia dapat pahala. Kalaupun keliru pendapat itu, dia gak nanggung dosa. Yang ini, dia menanggung semuanya. Sehingga kalau benar dia dapat pahala, tapi kalau salah, dia yang menanggung dosa, dirinya dan seluruh pengikutnya. Dan jelas prinsip semacam ini tidak benar, karena dalam Islam tidak pernah diajarkan prinsip bahwa orang awam bebas dari hisab. Sekarang coba kita lihat. Subhanallah, jelas ini adalah pemahaman yang tidak benar. Ketika seseorang memilih pendapat atau taklid kepada seorang tokoh tertentu, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Lebih jauh lagi, orang yang memilih pendapat yang jelas salah dan menyimpang dari kebenaran, pasti akan menyesali perbuatannya di akhirat. Coba kita lihat dialog ini. Allah menceritakan dialog antara penduduk neraka atau penyesalan yang dilakukan oleh penduduk neraka. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Pada hari di mana orang zalim itu gigit jari. Ya. Kenapa dia gigit jari? Karena dia menyesal. Yaqulu, dan dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu saya menjadikan jalan Rasul itu sebagai prinsip hidupku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku yang aku ikuti apapun kejadiannya. Laqad adallani 'anidz dzikri. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku, sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari adz-dzikri, peringatan Allah. Ba'da id ja'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, dan setan itu tidak akan menolong manusia besok di hari akhir. Sehingga ketika dia menjadikan tokohnya, padahal tokoh itu tokoh yang menyimpang, sampai ada peringatan dia tinggalkan gara-gara ingin mengikuti pendapat tokohnya, kejadiannya kayak gini. Laqad adallani 'anidz dzikri. Dzikr di sini adalah peringatan Allah atau kebenaran. Ya. Dzikr di sini adalah kebenaran. Sungguh orang ini telah menyesatkanku dari kebenaran. Ba'da id ja'ani, setelah datang kepadaku kebenaran itu. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, dan setan tidak akan menolong manusia
Baik. Kita bisa lihat di sini penyesalan yang dialami oleh penduduk neraka pada saat dia menyatakan penyesalannya karena dulu mengikuti fulan, yang fulan ini dijadikan sebagai khalil. Khalil itu apa, Pak? Kerabat atau sahabat yang sangat dekat, yang sampai dia itu tidak ingin memisahkan diri darinya. Sahabat yang sangat dekat sehingga dia tidak mau terpisah darinya. Itulah khalil. Padahal khalil ini fulan yang menjadi khalilnya ini laqad adallani, telah menyesatkanku. Ani dzikri, dari peringatan yang datang kepadaku. Sudah diberitahu itu tidak boleh, itu terlarang, perbuatan ini bertentangan dengan dalil yang sahih dan seterusnya. Tapi kan ini kata dai itu boleh, kata tokoh masyarakat itu boleh. Lalu dia pegangi itu, dan dia pasrah bongkoan itu apapun diikuti terhadap apa yang diucapkan oleh orang ini. Nah, disebut oleh Allah dengan fulan karena tidak menyebutkan nama yang tertentu. Lam attakhidh fulan, andaikan saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Masya Allah. Dan ini baru akan nampak ketika di yaumil akhir. Maka tidak benar kalau kemudian orang punya anggapan bahwa jika salah nanti akan menanggung dosa adalah tokohnya. Andaikan itu terjadi, maka tadi kami telah sampaikan bahwa jadi orang awam lebih baik daripada jadi ulama. Karena jadi orang awam kan bebas hisab, bebas apapun. Ketika mengikuti pendapat, dia tidak akan dihisab, karena dia ditanggung dosanya oleh ulamanya. Kalau ini benar, kita akan kasih motivasi kepada masyarakat. Jangan jadi ulama, lebih baik jadi orang awam, karena orang awam itu bebas dari hisab. Dan jelas ini pemahaman yang tidak benar. Selanjutnya, kita beralih kepada catatan yang keempat. Bentuk taklid yang terlarang dan yang tercela. Ada beberapa bentuk taklid yang tercela. Di antaranya, yang pertama, taklid buta, hingga menyebabkan orang berpaling dari peringatan Allah, yaitu tidak mau belajar sama sekali, sehingga bagi dia ketika dia taklid buta, pokoknya ikuti saja ini. Dia nggak mau belajar agama sama sekali. Termasuk dalam contoh ini adalah mengikuti ajaran leluhur yang tidak jelas asal-usulnya, meskipun bertentangan dengan syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti wahyu yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami lebih memilih untuk mengikuti ma wajadna, apa yang kami dapatkan, alaihi aba'ana, dari bapak-bapak kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu telah menyeru mereka, yad'uhum, mengajak mereka, ila adzabis sa'ir, ke dalam siksa neraka yang as-sa'ir, yang menyala-nyala. Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka sementara setan mengajak mereka untuk menuju neraka yang menyala-nyala? Artinya setan ngasih motivasi dengan mengikuti leluhur yang menyimpang itu agar dia semakin yakin dengan penyimpangannya. Kemudian dia pun masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Baik, ini adalah taklid yang tercela karena dia taklid buta terhadap ajaran sesuatu padahal bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua, termasuk di antara taklid yang tercela adalah taklid kepada orang yang tidak jelas keilmuannya.
Allah melarang kita untuk mengambil sikap yang kita tidak mengetahui ilmunya. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Seseorang boleh taklid, tetapi itu bukan berarti dia boleh memilih pendapat manapun yang dia sukai atau mengikuti tokoh siapapun tanpa mengenali latar belakangnya. Ya. Tentang taklid, sebagaimana kemarin disampaikan dari penjelasan Syekhul Islam, bahwa secara umum taklid itu boleh, artinya tidak dilarang secara keseluruhan. Sebagaimana ijtihad juga secara umum boleh, artinya tidak dilarang secara keseluruhan. Namun bukan berarti dia boleh memilih seenaknya pendapat yang dia sukai atau mengikuti tokoh siapapun tanpa mengenali latar belakangnya atau menimbang pendapatnya. Usaha ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Usaha ini harus dilakukan sesuai kemampuannya. Sebelum sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam, beliau berusaha untuk mengenali ciri dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman mendapatkan keterangan dari seorang rahib bahwa Nabi yang terakhir tidak menerima hadiah. Tetapi bahwa Nabi yang terakhir itu menerima hadiah. Saya ulang ya. Bahwa Nabi yang terakhir itu menerima hadiah, tetapi tidak menerima sedekah. Dan ada khatam nubuwah di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Di punggung Nabi SAW ada khatam nubuwah. Yang khatam nubuwah itu ukurannya seperti telur puyuh. Jadi seperti benjolan yang ada di punggung Nabi SAW. Dan itu di bagian atas. Sehingga kadang ada sebagian sahabat yang merangkul Rasulullah SAW bisa mendapatkan khatam nubuwah itu. Informasi ini menjadi dasar bagi Salman untuk datang ke kota Madinah. Akhirnya beliau membuktikan kebenaran itu ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuktikan kebenaran itu ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga bagaimana? Saat sudah membenarkan, jadi Salman mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan, "Ya Rasulullah, ini sedekah untuk Anda." Lalu Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW memberikan sedekah itu kepada sahabat-sahabatnya. Silahkan kalian makan. Kemudian di lain waktu Salman mengantarkan kepada beliau makanan. Kemudian Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda." Kemudian Nabi SAW memakannya bersama para sahabat. Hadits tsaniyah, ini yang kedua. Lalu ketika Salman sudah yakin yang kedua ini, beliau datang kepada Nabi SAW dan ingin memeluk Rasulullah SAW. Ketika dipeluk, ada khatam nubuwah di punggung Nabi SAW. Lalu Salman masuk Islam. Dan itu adalah kejadian ketika Salman ingin membuktikan bagaimana kebenaran yang disampaikan dalam Taurat maupun Injil mengenai ciri Nabi Muhammad SAW. Taklid ketiga yang tercela adalah taklid terhadap pendapat yang jelas bertentangan dengan syariat. Taklid terhadap pendapat yang jelas bertentangan dengan syariat. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tattabi'u min dunihi awliya." Jangan mengikuti para tokoh selain Allah. Maksudnya, jangan mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kemudian yang keempat adalah taklid terhadap pendapat setelah mendapatkan penjelasan kebenaran. Ya. Taklid kepada pendapat tertentu
setelah mendapatkan penjelasan akan kebenaran. Yang benar itu seperti ini, bukan seperti ini. Tapi dia lebih memilih pendapat tersebut daripada kebenaran yang datang kepadanya. Ini adalah taklid yang tercela. Baik, ini beberapa taklid yang tercela yang bisa kami sebutkan. Dan prinsipnya adalah taklid yang tercela adalah sifat taklid, sikap taklid di mana orang yang taklid itu sama sekali tidak mengetahui kebenaran. Kemudian dia tetap nekat untuk mengikuti, atau bisa jadi jelas itu adalah tindakan yang menyimpang, tapi dia bela dengan alasan taklid buta. Dan terkadang setan mengganggu manusia dengan alasan bahwa taklid itu bagian dari cinta ulama. Ya. Taklid itu bagian dari perwujudan mencintai ulama dan tokoh agama. Ini termasuk di antara prinsip yang tidak benar. Ya. Karena mencintai ulama dan tokoh agama bukan seperti ini caranya. Kalau mencintai Nabi SAW dengan cara mengikuti seluruh ajaran beliau itu benar. Karena beliau maksum. Tapi kemudian mencintai ulama dengan taklid buta terhadap ulama tertentu, ini jelas tidak dibenarkan. Sebab ketika ada penyimpangan kemudian tetap diikuti, ini bermasalah. Ada satu pernyataannya, coba saya carikan. Ya, kalau tidak salah ini Ibnu Qayyim yang mengatakan seperti ini. Oh, nah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, Syekhul Islam habibun ilaina. Syekhul Islam habibun ilaina. Syekhul Islam adalah orang yang sangat kita cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Tapi kebenaran lebih kita cintai. Masya Allah. Syekhul Islam adalah orang yang sangat kita cintai, namun kebenaran lebih kita cintai. Dan yang dimaksud Syekhul Islam di sini adalah Syekhul Islam Al-Harawi, ya, penulis kitab Al-Manazil, yang beliau termasuk salah satu di antara kitab yang disyarah oleh Ibnu Qayyim, Manazilus Sairin, kemudian disyarah jadi Madarij As-Salikin, yaitu Abu Ismail Al-Harawi ini ya. Abu Ismail Al-Harawi. Ini salah satu gurunya Ibnu Qayyim. Nah, beliau mengatakan Syekhul Islam habibun alaina wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Syekhul Islam adalah orang yang sangat kami cintai, namun kebenaran ahabbu ilaina minhu, lebih kami cintai. Sehingga meskipun pendapat kebenaran itu tidak sejalan dengan pendapat gurunya, Ibnu Qayyim mengatakan kami lebih mencintai kebenaran daripada mencintai guru saya. Dan itulah prinsip yang bisa kita ambil, sebab yang namanya manusia tidak ada yang maksum. Kemudian di sini Ibnu Qayyim mengatakan wa kullu man adal ma'sumi sallallahu alaihi wasallam fa ma'khudhun min qawlihi wa matruk. Ya. Dan semua orang selain Rasulullah SAW yang maksum, ma'khudhun min qawlihi wa matruk, pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggal. Wa nahnu nahmilu kalamahu ala ahsani mahamilihi thumma nubayyinu ma fihi. Ya. Dan kami bawa pendapat-pendapat Syekhul Islam dengan pemahaman yang paling tepat. Thumma nubayyinu ma fihi, kemudian kami jelaskan apa yang ada di dalamnya. Wallahu alam.
Sehingga dulu para ulama ketika terjadi perbedaan antara pendapat gurunya dengan kebenaran, beliau mengatakan seperti itu. Syekhul Islam Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi, habibun ilaina adalah orang yang kami cintai, wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Tapi kebenaran lebih kami cintai. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.